Kitab Suci Tipitaka, Sutta Pitaka, Khuddaka Nikaya, Jataka, volume 1. Penerjemah Andayani, editor Paula Kelana. Penerbit Indonesia Tipitaka Center Medan 2019. Buku 1 Eka Nipata. Cerita 10 Sukawihari Jataka. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika beliau berada di hutan mangga Anupia, di dekat kota Anupia, mengenai Thera Badia, artinya yang berbahagia, yang bergabung dalam sangga bersama 6 bangsawan muda. Salah satu di antaranya adalah Upali. Thera Badia, Kimbila, Bagu, dan Upali mencapai tingkat kesucian arahat. Thera Ananda mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Thera Anuruddha memperoleh kemampuan penglihatan dewa, dan Dewa Datta memperoleh kemampuan memperbanyak diri yang luar biasa. Kisah ke-6 bangsawan muda itu hingga kejadian di hutan mangga Anupia bertalian dengan Khandahala Jataka. Pada masa kekuasaannya, Yang Mulia Badia selalu dikawal seakan ia sendiri yang menunjuk dewa pelindungnya. Ia memikirkan kembali rasa khawatir yang dimilikinya pada saat ia berkuasa, ketika berada dalam perlindungan para pengawalnya. Bahkan lonjakan yang sering dialaminya pada saat berada di atas singgasana dalam ruangan pribadinya di tempat yang tinggi di dalam istana, dan kemudian ia membandingkannya dengan hilangnya rasa khawatir itu karena saat ini ia adalah seorang arahat yang berkelana ke sana kemari menjelajahi hutan serta gurun. Saat memikirkan hal tersebut, tiba-tiba dengan sepenuh hati ia berujar, "Oh kebahagiaan! Oh kebahagiaan!" Para bikhu melaporkan kejadian tersebut kepada Bhagawan dengan mengatakan, "Yang Mulia Badia mengumumkan kebahagiaan yang telah ia peroleh." Bhagawan pun menjawab, "Wahai bikhu, ini bukan pertama kalinya Badia hidup dalam kebahagiaan. Kebahagiaan yang diperolehnya sekarang tidak kalah apabila dibandingkan dengan kebahagiaannya di kelahiran yang lampau." Para bikhu memohon Bhagawan untuk menjelaskan hal tersebut. Bhagawan kemudian menjelaskan hal yang selama ini tidak mereka ketahui dikarenakan kelahiran kembali. Suatu ketika di masa lalu, saat Brahma Datta memerintah di Benares, Bodhisatta terlahir sebagai seorang Brahmana kaya dari utara. Karena menyadari bahwa keburukan ditimbulkan oleh nafsu keinginan dan berkah mengalir dari pelepasan keduniawian, maka ia pun melepaskan nafsu indriawi, pergi ke Himalaya untuk menjadi seorang petapa dan memperoleh 8 pencapaian. Jumlah pengikutnya dengan cepat meningkat menjadi 500 orang petapa. Saat musim hujan, ia meninggalkan pegunungan Himalaya dan melakukan perjalanan Pindapata bersama para pengikutnya. Melewati desa dan kota hingga tiba di Benares. Di sana beliau menetap di tempat peristirahatan kerajaan bagi pensiunan yang telah disediakan sebagai anugerah dari raja. Setelah menetap selama 4 musim hujan, ia menemui raja untuk berpamitan. Namun raja berkata, "Engkau telah tua Bante, mengapa harus kembali ke pegunungan Himalaya lagi? Biarkan murid-muridmu saja yang kembali ke sana, sementara engkau sendiri berdiam di sini." Mendengar hal tersebut, Bodhisatta mempercayakan ke-500 orang pengikutnya di bawah pengawasan murid tertuanya dengan berkata, "Kembalilah ke pegunungan Himalaya bersama mereka. Saya akan menetap di sini."
Murid tertua itu sebelumnya adalah seorang raja, namun ia telah melepaskan tahta kerajaannya untuk menjadi seorang biku. Melalui pelaksanaan meditasi berpusat pada konsentrasi, akhirnya ia memperoleh 8 pencapaian. Suatu hari, saat murid tertua itu menetap di pegunungan Himalaya bersama 500 orang petapa, timbul kerinduannya untuk bertemu dengan gurunya. Ia berkata pada rekan-rekannya, "Tinggallah dengan penuh kepuasan di sini. Setelah memberi penghormatan kepada guru, saya akan segera kembali." Maka pergilah ia ke tempat gurunya berada, memberi penghormatan dan menyalaminya dengan penuh kasih. Kemudian ia duduk di bawah sisi gurunya, di atas sehelai permadani yang telah dibentangkannya. Kala itu raja tiba. Ia datang ke tempat peristirahatan mengunjungi pertapa tersebut. Setelah memberi hormat, ia duduk di sisi lainnya. Walaupun menyadari kedatangan raja, murid tertua petapa itu tidak bangkit, melainkan tetap duduk di sana, sambil berseru dengan kesungguhan yang penuh kasih. Oh kebahagiaan, oh kebahagiaan. Raja yang merasa tidak senang terhadap murid petapa yang tidak bangkit walaupun menyadari kehadirannya, berkata pada Bodhisatta, "Bante, petapa ini tentunya telah mengisi penuh perutnya. Ia duduk di sana dengan bahagia, berseru dengan penuh keriangan hati." Bodhisatta menanggapi kata-kata raja itu, "Paduka, sebelumnya ia adalah seorang raja sepertimu. Ia sedang merenungkan bahwa kebahagiaan yang diperolehnya di hari-hari saat ia masih seorang perumah tangga, hidup di bawah singgasana megah nan agung dengan sejumlah pengawal di kedua sisinya, tidak pernah sebanding dengan kebahagiaan yang ia miliki sekarang ini. Inilah kebahagiaan hidup seorang petapa, kebahagiaan dari pencapaian jana. Hal inilah yang menyebabkannya menuturkan ungkapan yang sepenuh hati itu." Lebih lanjut, untuk mengajarkan dhamma kepada raja, Bodhisatta mengulangi syair berikut. "Ia yang tidak mengawal, juga tidak dikawal. Paduka, hidup dalam kebahagiaan, terbebas dari keterikatan nafsu keinginan." Ditenteramkan oleh uraian yang diajarkan padanya, raja memberikan penghormatan kepada petapa tersebut dan kembali ke istananya. Murid tertua Bodhisatta juga mohon pamit kepada gurunya dan kembali ke pegunungan Himalaya. Bodhisatta tetap bersemayam di sana sampai beliau meninggal dalam keadaan jana tanpa terputus dan terlahir kembali di alam Brahma. Setelah uraian dan kedua kisah itu berakhir, beliau kemudian mempertautkan kedua kisah tersebut dan memperkenalkan kelahiran itu dengan mengatakan, "Theravada adalah siswa tertua tersebut, dan saya sendiri adalah guru dari rombongan petapa itu." Sabe sata bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.